Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di channel YouTube ini, channel yang membahas tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun permasalahan-permasalahan hukum. Channel ini akan membahas tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik yang sudah tidak berlaku lagi ataupun yang saat ini masih berlaku. Hal ini bertujuan untuk bisa mengetahui sejarah perjalanan bangsa ini melalui peraturan-peraturan hukum yang pernah ada maupun yang saat ini sedang masih dilaksanakan. Selamat datang teman-teman yang mengikuti channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Di tayangan perdana ini saya akan membahas tentang belum membahas tentang peraturan perundang-undangan Indonesia, tapi saya akan membahas terlebih dahulu dasar-dasar daripada ilmu hukum itu sendiri, agar teman-teman memiliki pengetahuan yang cukup sebelum kita membahas tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Untuk episode pertama ini, tayangan pertama ini perdana, saya akan membahas tentang pengantar ilmu hukum, di mana pengantar ilmu hukum ini adalah merupakan mata kuliah dasar yang harus dipelajari dan harus lulus untuk para mahasiswa baru Fakultas Hukum. Dan mata kuliah pengantar hukum ilmu hukum ini adalah mata kuliah dasar, di mana mahasiswa harus lulus terlebih dahulu di mata kuliah ini sebelum bisa melanjutkan di mata kuliah lainnya. Seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum itu terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, ilmu, dan hukum. Kalau kita uraikan satu persatu dari kata tersebut, yang pertama adalah pengantar, itu yang artinya adalah membawa ke tempat yang dituju. Yang selanjutnya ilmu adalah sebuah pengetahuan yang sudah diuji secara akademis, dan hukum adalah peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu yang hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti itu. Jadi kalau bisa diberikan pengertian bahwa pengantar ilmu hukum itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang membawa seseorang untuk mengetahui tentang peraturan-peraturan yang ada di suatu masyarakat atau di suatu negara bangsa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembidangan ilmu hukum. Yang pertama, pembidangan ilmu hukum itu satu, menurut bentuknya. Yang kedua, menurut tempat berlakunya. Yang ketiga, menurut sumbernya. Dan yang keempat, menurut waktu berlakunya. Yang kelima, menurut isinya. Dan yang keenam adalah menurut cara mempertahankannya. Baik teman-teman, kita coba uraikan satu persatu pembidangan ilmu hukum tersebut. Yang pertama, menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum itu ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh daripada hukum tertulis adalah misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau undang-undang lainnya yang saat ini di Indonesia banyak sekali undang-undang itu adalah contoh hukum yang tertulis. Selanjutnya ada juga hukum tidak tertulis. Nah, contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat yang biasanya dalam suatu masyarakat tertentu, misalnya masyarakat adat itu mereka memiliki aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dan itu merupakan sebuah hukum yang memang diakui oleh negara, dan itu juga merupakan sebuah hukum yang memang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Nah, terus contoh hukum tidak tertulis misalnya pengambilan keputusan di masyarakat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Misalnya contoh, di dalam satu perumahan ada suatu rapat di mana dalam rapat itu membahas sebuah permasalahan, dan permasalahan itu menghasilkan solusi-solusi. Nah, solusi itulah yang akhirnya menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis namun hanya berlaku di
dalam suatu perumahan itu tersebut saja, tidak berlaku di luar perumahan perumahan tersebut. Yang kedua, pembidangan ilmu hukum itu adalah menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi dua. Yang pertama adalah hukum nasional dan yang kedua adalah hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Contoh adalah misalnya di Indonesia, berlakulah hukum-hukum Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan hukum internasional, hukum nasional, maaf. Nah, kalau untuk selanjutnya adalah hukum internasional. Nah, hukum internasional adalah hukum yang berlaku untuk semua negara-negara yang ada di dunia. Seperti itu. 3, menurut sumbernya, pembidangan ilmu hukum itu adalah yang pertama ada sumbernya adalah kalau untuk di Indonesia sendiri, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua undang-undang. Yang ketiga hukum kebiasaan atau hukum adat. Yang keempat traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara. Yang kelima adalah jurisprudensi atau himpunan putusan-putusan pengadilan yang bisa dijadikan dasar pengambilan putusan hakim. Yang selanjutnya, yang keenam adalah doktrin atau pendapat ahli hukum terkemuka. Itu adalah pembidangan ilmu hukum menurut sumbernya. Kalau kita lihat paling atas di Indonesia ini, sumber daripada segala sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga turunan-turunan daripada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diberlakukan di negara Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Selanjutnya, pembidangan ilmu hukum yang keempat adalah menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya adalah hukum, yang pertama adalah hukum positif atau ius constitutum. Hukum positif artinya hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang sedang berlaku pada saat ini. Itu. Yang kedua adalah ada ius constituendum. Ius constituendum adalah hukum yang akan berlaku di kemudian hari. Misalnya terkait dengan aturan peralihan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa apabila terjadi di kemudian hari, hukum itulah yang akan berlaku. Yang selanjutnya adalah hukum asasi, yaitu hukum yang universal. Contohnya adalah keadilan, persamaan hak, hak hidup, dan lain-lain. Selanjutnya pembidangan ilmu hukum yang kelima adalah menurut isinya. Menurut isinya hukum terbagi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Nah, contoh hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu, hukum keluarga, dan hukum kekayaan atau keperdataan, yaitu hubungan yang mengatur antar satu warga negara dengan warga negara lainnya. Yang selanjutnya menurut isinya, hukum itu adalah terbagi menjadi hukum publik. Nah, hukum publik adalah hukum yang berlaku untuk semua warga negara. Hubungan ini antara warga negara dengan negara. Contoh hukum publik adalah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum-hukum yang lainnya. Di mana hukum publik inilah hukum yang mengatur antara satu warga negara dengan negara pihaknya, seperti itu. Dan yang keenam, pembagian pembidangan ilmu hukum adalah menurut cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum material dan hukum formal. Contoh hukum material adalah hukum kitab undang-undang hukum pidana, di mana di situ mengatur tentang boleh tidaknya seseorang melakukan sesuatu. Ada larangan-larangan dan sanksi-sanksi. Itu adalah contoh daripada hukum material. Nah, sedangkan hukum yang kedua menurut cara mempertahankannya adalah hukum formal atau hukum formil, biasa orang juga menyebutnya. Nah, itu contohnya ada di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana itu adalah peraturan hukum yang mengatur tujuannya adalah untuk menegakkan daripada hukum material. Karena hukum material tidak dapat bisa dilaksanakan apabila tidak ada cara untuk menegakkannya. Oleh karena itu dibuatkanlah sebuah hukum yang namanya hukum formal yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum material ini bisa dilaksanakan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, sumber hukum material yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, semua peraturan pun juga harus mengacu kepada Pancasila. Baik teman-teman sekalian, hari ini atau episode ini yang pertama, yang perdana, itu yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang sekiranya merasa bermanfaat video ini atau konten ini, bisa teman-teman membagikannya kepada yang lain agar pengetahuan ilmu hukum atau pengetahuan tentang hukum itu bisa juga diketahui oleh orang-orang di luar yang bergerak di bidang hukum. Masyarakat awam, masyarakat umum juga bisa mengetahui tentang hukum seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan di episode-episode selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Yang untuk di awal-awal saya akan membahas coba untuk membahas tentang dasar-dasar ilmu hukum terlebih dahulu, dan juga nanti ada tentang pengantar hukum Indonesia, itu khusus mengatur atau membahas tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Setelah itu kita akan berlanjut untuk membahas tentang peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia secara umum, baik itu yang masih berlaku di Indonesia ataupun yang sudah tidak berlaku lagi, seperti itu. Baik, itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang ada ingin menyampaikan komen ataupun pertanyaan ataupun sanggahan ataupun menambah pernyataan-pernyataan apa yang sudah saya sampaikan barusan, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.